Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiz Fauzi dari kelas 04 FLK 001. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS dari mata kuliah jaringan komunikasi. Nah, kita langsung aja. Nah, kita yang pertama ada pertemuan laporan ke-9. Di sini kita akan menjelaskan tentang kabel strike dan juga cross. Yang pertama ini adalah kabel strike. Kabel strike juga dikenal sebagai kabel strike stroke. Adalah jenis kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat yang memiliki fungsi yang berbeda dalam jaringan komputer. Kabel strike stroke digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti komputer ke switch, router ke switch, atau perangkat jaringan lainnya yang memiliki perbedaan fungsi. Nah, ini untuk contohnya, contoh gambarnya. Sini ada untuk detektor kanan kiri yang untuk koneksinya. Yang kedua ada kabel cross. Kabel crossnya ini dia juga dikenal sebagai kabel crossover Ethernet. Adalah jenis kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan dengan fungsi serupa secara langsung tanpa melalui perangkat jaringan tambahan seperti switch atau hub. Dalam kabel crossover, urutan pin pada satu ujung kabel diubah atau disilangkan untuk memungkinkan komunikasi langsung antara perangkat yang serupa. Nah, ini untuk gambarnya. Ini dia hampir sama, cuma perbedaan aja di ujung kabel yang diubah dan disilangkan. Nah, untuk kesimpulannya, pemilihan kabel strike atau cross sangat penting karena jika tidak sesuai koneksi, jaringan tidak akan berfungsi dengan baik atau sama sekali tidak terhubung. Saat ini sebagian besar perangkat jaringan telah dilengkapi dengan fitur auto MDIX auto uplink yang memungkinkan penggunaan kabel strike atau cross secara fleksibel karena perangkat akan mendeteksi dan menyesuaikan pengaturan secara otomatis. Nah, kita lanjut aja ke laporan 11. Di sini 11 itu ada simulasi membuat dan integrasi name server, domain, Cloudflare, dan membuat VPS yang di remote via SSH secara online. Yang pertama di sini ada domain dan hosting. Nah, untuk hosting sendiri di sini ada lokasi atau media untuk menyimpan data dalam bentuk tulisan, gambar, atau video. Lebih mudahnya hosting adalah lokasi di mana file website diletakkan. Nah, yang kedua di sini ada Cloudflare. Cloudflare itu adalah satu penyedia jaringan pengirim konten terpopuler dunia. Content Delivery Network (CDN) sendiri adalah jaringan yang berfungsi untuk mengirimkan konten dari server ke website. Nah, dengan kata lain, Cloudflare ini bertindak sebagai proxy antara web visitor dan visitor. Cloudflare memiliki banyak server yang tersebar di beberapa negara. Nah, kita langsung aja. Ini juga attacker. Dia ada juga nih untuk jenisnya, 3 jenis. Pengunjung website dibagi menjadi 3 jenis. Di sini ada visitor, ada robot, dan juga ada attacker. Kita lanjut aja ke VPS-nya atau Virtual Private Server. Di sini ada kepanikan dari VPS atau Virtual Private Server, yaitu sebuah server fisik yang dibagi menjadi beberapa server virtual. VPS digunakan secara pribadi dan keseluruhan. Resource-nya adalah digunakan oleh satu pengguna saja, dikatakan sebagai virtual server. Nah, karena memang server ini bersifat maya dan virtual. Nah, di sini bawahnya ini kita lihat hasil dokumentasinya atau praktiknya nih. Di sini ada membuat dan integrasi NS domain dengan Cloudflare. Ini kita pertama buat akun pada provider sewa domain dan Cloudflare-nya. Di sini saya menggunakan domain Asia dengan website yang bernama sqd07my.id. Bisa kita lihat di sini.
Kita masuk dulu ke linknya. Ini domain isinya. Kita membeli domain. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada domainnya, ada tanggalnya, dan juga masih banyak yang lainnya. Di sini ada my server, dashboard, billing, dan juga supportnya. Nah, ini kita sudah masuk nih ke domain isinya atau akun provider sendiri. Nah, di sini udah kelihatan. Di sini ada price-nya 25.000 monthly, jadi 1 bulan. Dan nextnya ini statusnya aktif. Kita next. Di sini kita ke Cloudflare. Cloudflare ini tadi saya udah login. Ini masuk ke linknya juga. Tahu si websitenya. Nah, ini dia kalau udah login. Jadi tinggal masuk aja ke SQD, link yang saya buat, lalu masuk ke NS. Nah, ini sudah login, terus tambahkan add site, nanti akan muncul seperti tadi. Di situ dia ke domain untuk melihat domainnya. Bisa dilihat di domainnya sebentar. Namanya dia langsung ke domain. Nah, setelah itu kita ke NS-nya. Nah, sini. Nah, ke NS ini. Setelah itu buat proxy atau domain, buat subdomain maksud saya pada Cloudflare-nya, ketikkan proxy dan jadikan DNS only dan cek pada DNS seeker. Seperti ini contohnya yang middle. Kita masuk ke DNS seeker. Contohnya di sini. Nah, di sini sedang mencari. Nah, di sini udah kelihatan untuk IP address-nya yang 103 seperti yang ini. Nah, ini 226. Setelah itu, nah ini tadi yang DNS seeker-nya. Kita membuat cloud. Jadi sistem operasi kita ini server. Nah, ini cloud yang dipakai ini lagi sedang running. Nah, ini yang namanya ID Cloud Host. Nah, ini untuk loginnya tadi saya udah login. Ini ada juga untuk tampilan depannya tadi. Ini awal masuk. Nah, untuk yang tadi ini tampilannya ini. Nah, nextnya buat password, user ID, password, confirm password, dan yang lainnya nih. Nah, nanti terbentuk seperti ini. Nah, contohnya kayak gini yang sedang di running. Nah, ini saya menggunakan OS Ubuntu 21.04. Nah, ini untuk integrasinya sudah connect. Nah, untuk integrasinya kita bisa menggunakan putih. Nah, di sini. Oh, sorry. Nah, di sini udah bisa menggunakan putih, udah bisa di running.
Nah, setelah itu kesimpulannya di sini domain merupakan elemen penting dalam sebuah website yang berfungsi untuk meringkas alamat IP yang panjang dalam bahasa yang mudah dilafalkan dan diingat. Seperti tadi kita membuatnya, maka pengguna akan lebih mudah jika ingin mengakses suatu website. Untuk memiliki domain, kamu harus mendaftarkannya lebih dahulu. I can internet providers for assignment names and numbers. Nah, seperti ini untuk kesimpulannya. Nah, untuk yang ini kita lanjut lagi ke laporan praktikum ke-12. Ini ke-12 kita ada instalasi web server, iCloud, Apache, MariaDB, PHP, PHPMyAdmin, Webmin, Chatbot menggunakan Putty. Nah, yang tadi kita udah menggunakan Putty ini ya. Nah, di sini juga ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita install Apache dulu. Nah, Apache-nya di sini sudah ada nih. Sudah terinstall Ubuntu. Default pack-nya di sini udah kelihatan, untuk versinya juga 21.04. Nah, ini untuk aktifnya. Nah, terus kita ke install MariaDB. Dia itu sistem manajemen basis data merupakan fork dari MySQL. Nah, untuk stepnya bisa akan diputi juga sama, pilih opsi SSH, lalu open. Nah, setelah itu masukkan kata sandi, MariaDB, terus masukkan code-nya atau programnya. Nah, di sini juga akan aktif, kelihatan seperti ini, aktif. Nah, PHP package-nya juga kita akan install juga. Nah, untuk apa sih PHP package ini? PHP merupakan program yang banyak digunakan untuk pembangunan aplikasi web. Nah, jadi Putty ini bisa merupakan salah satu software yang dapat digunakan sebagai terminal untuk mengakses server. Di sini ada untuk mengakses terminal juga. Nah, ini sampai 10 sampai dengan kita bisa masuk ke login si PHP-nya. Nah, ini dia. Nah, ini untuk PHP-nya kita udah berhasil. Jadi tinggal masukin aja ke sini. Nah, ini yang tadi yang Apache udah berhasil. Nah, kita udah login. Nah, ini untuk PHP-nya. Nah, ini udah keluar. Setelah itu kita ke PHPMyAdmin. Stepnya di sini bisa instalasi juga melewati Putty. Lalu setelah itu bisa langsung stepnya dijalankan untuk sudonya ini, tokotnya, sampai dengan bisa login seperti ini. Nah, seperti ini kita udah ada nih PHPMyAdmin-nya. Nah, ini sudah bisa login. Ketika masuk ke sistem rootnya bisa menggunakan Putty. Nah, terakhir kita ke Webmin. Webmin juga ada nih untuk beberapa caranya. Ini ada sampai dengan kita bisa membukanya. Nah, di sini ada port 10.000 contohnya IP server kita, terus titik 2 ini 10.000 untuk angkanya. Nah, masukkan nama juga, nanti akan terlihat seperti ini. Ini untuk database-nya nih, logonya nano. Nah, setelah itu langsung aktif, dia bisa di running. Nah, seperti ini bisa kita coba. Nah, ini saya udah ada. Nah, Webmin sudah terbuka. Nah, ini Webminnya sudah login. Nah, sudah login, nanti akan tampil seperti di bawah. Nah, untuk chatbot sendiri ini untuk instalasinya sama menggunakan Putty. Nah, kita terakhir ke WordPress. Nah, WordPress-nya ini juga lumayan penting, jadi dia berbasis website gitu.
kita bisa melakukan apa aja di sini. Nah, ini yang pertama kita buat Cloudflare-nya dulu. Cloudflare-nya dulu. Di sini ada yang tadi Faiz10. Nah, setelah jadi kita cek ke DNS checker yang tadi sudah kita cek. Nah, yang ini udah kelihatan. Lalu kita step berikutnya ke Apache Web Server. Nah, di sini kita buat port menggunakan 2 port, yang satu 80 dan yang satu lagi 443 seperti yang ini. Nah, 80 yang ini 80 443 WordPress. Nah, ini untuk tampilan depannya. Nah, karena WordPress-nya sudah berjalan, nah ini udah jadi untuk tampilan ini sudah bisa, jadi setupnya sudah selesai. Nah, ini ke bagian phpMyAdmin juga, ke user. Nah, kita masuk dulu. Nah, setelah masuk ke user account, nah di sini kita buatnya. Setelah itu kita akan di sini jika sudah selesai kita buat create, habis itu sukses. Jika sudah selesai, nah ini untuk tampilan awalnya sudah ada nih. Nah, ini untuk welcome to WordPress. Nah, jadi mungkin itu aja dari saya, Faiz Fauzi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.